sama-sama tegakkan peraturan safety. Intinya kita di area kerja kita ini supaya aman dan tidak ada terjadi kecelakaan. Biasanya dari ini ya, tidak aman. Ini malah kita diatur jalanan betul Pak. Ada betul lama sama betul baru. Ya, kerja. Di sini saya menyampaikan ini ada item-itemnya Pak. Ya, ada MPL Pak. MPL itu min permit lubang. Ya. Kalau pelanggarannya pelanggaran 1 itu yang nomor 1 itu di lubang Pak. Ya. Kalau MPL 3 itu yang nomor 3 Pak, bukan 3-3-nya yang di lubang. Tapi ya mengenai pelubangan permit atau simper. Lagi bilang dua akan di Kacunga jadi karena bersama tidak ada lah di Kacunga. Sungainya apa ada? Tanah beli. Wajah untuk masa ini. Ada yang tinggi betul. Ketika ketakutan, lalu dua malaikat itu mengambilku dan mendudukanku. Kemudian dua malaikat itu menjawab pertanyaan kepadaku. Tapi belum sampai pertanyaan dilontarkan, terdengar suara tanpa rubah yang mengatakan, tinggalkan hambaku dan janganlah engkau menakut-nakutiku. Sesungguhnya aku telah mengasihi dirinya dengan mengampuni karena telah mengasihani makhlukku, yaitu burung murid. Dari cerita Umar di atas kita bisa ambil kesimpulan bahkan hanya mengasihani seekor burung sekalipun bisa menjadi wasilah kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang serta ampun Allah Subhanahu wa taala jika dimasukkan ke dalam surganya. Oleh sebab itu jangan pernah enggan untuk mengasihani hewan-hewan di sekitar kita. Ini yang terjadi dan terlalaikan oleh kita ketika melihat kucing lapar, berilah ia makan. Ketika melihat kecoa atau kubang yang terbalik di lantai, balikkanlah badannya sehingga ia bisa terbang kembali. Dalam kisah lain diceritakan seorang ahli ibadah dari Bani Israel sedang berjalan di tengah pedesaan dan melihat ada yang sedang tertimpa kelaparan. Menyadari hal tersebut, ia merasa tidak tega hingga muncul dari angan-angannya seutas doa, Ya Allah, saat di gunung ini Engkau ubah menjadi tepung atau makanan, niscaya gunung ini akan mengenyangkan seluruh kaum Bani Israel. Ketika itu Allah menghadirkan kepada Nabi pada Bani Israel untuk menyampaikan kepada orang tersebut bahwa Allah telah memberikan pahala sebesar-besar angan-angannya. Ibrah yang kita bisa kita ambil dari kisah yang kedua ini adalah bahkan hanya dengan merasa iba dan kasihan kepada orang lain pun Allah sudah memberikan pahala kepada kita. Ibarat kata kita melihat tayangan di TV, di YouTube atau di media sosial lainnya yang menampilkan orang-orang kelaparan ataupun sedang tertimpa musibah, lalu muncul iba dan rasa kasihan pada diri kita serta angan-angan diri kita untuk bersedekah kepada orang tersebut, maka itu sudah diganjar sebagaimana angan-angan kita. Dua kisah di atas menggambarkan bahwa kebaikan Allah adalah bagian daripada rahmatnya, lebih didahulukan daripada murkanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lama khalaqallahu khalqa kataba fi kitabi wa yatubu ala nafsi wa huwa wada'u indahu ala arsy inna rahmati tabribul ghadabi." Tatkala Allah menciptakan makhluknya, dia menulis dalam kitabnya yang kitab itu terletak di sisinya di atas arsy. Sungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka tak pelak lagi jika Allah senantiasa menganugerahkan kebaikannya berdasarkan pada rahmat. Seturut dengan hal itu, mereka yang telah beramal baik adalah mereka yang senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم تقبل مني ومنكم تلاوته إنه يا رب سميع عليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tafa. Amma ba'da fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amara wa alamu ala Allah wa amarakum bi amri wa bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa ruh. Allahumma ala khulafa'ir rasyidin Abu Bakar Umar Utsman wa Ali wa ana baqiyatu sahabatihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ta'ala ma'am bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di kedua ini saya ingin menceritakan satu kisah lagi yang saya ingin ceritakan langsung oleh Rasulullah SAW yang terurai dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi Al-Bantani. Kisah ini diceritakan oleh Rasulullah dengan redaksi berikut. Inna ru'ata bagiya ra'at kalba fi yawmin harir yutifu bibi qad adla'a lisanahu minal atashi fanaza'a salahu bimuqiha wa ghufira laha. Artinya, ketika saya rajin berputar atau mengintari pada sumur di mana dia hampir mati oleh kehausan, tiba-tiba salah seorang wanita tunasusila Bani Israel melihatnya. Wanita ini melepas sepatu kulitnya dan memberi minuman dengan wadah sepatu kepadanya. Maka perempuan itu diampuni. Sebab demikian, hadis riwayat Bukhari. Imam Bukhari dalam sebuah riwayat berpendapat kisah tersebut sebagai bentuk ungkapan terima kasih Allah Subhanahu wa taala kepada sang wanita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan padanya dan memasukkannya ke dalam surga. Kisah-kisah seperti itu adalah salah satu bukti bahwa rahmat Allah lebih besar daripada murkanya. Maka teruslah berbuat kebaikan dan mencari rahmat Allah di muka bumi ini. Sekecil apapun amalan kita pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seburuk atau sekotor apapun kita, jika sifat ilahiyah, rahman dan rahim masih ada dalam diri kita, maka kita masih bisa berbuat kebaikan dan menjemput rahmatnya. Karena yang menjamin kita ke dalam surga adalah bukan amal perbuatan kita, bukan ibadah kita, tapi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di Jumat yang penuh berkah ini, mari kita sama-sama mengangkat tangan, melambungkan doa kita ke langit. Semoga Allah ijabah dengan sebaik-baiknya, menurutnya, bukan menurut kita, sesuai dengan inginnya, bukan sesuai dengan ingin kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, yang muji bahasa ilmiah kata maksudin. Ya biasa mustaghfirina lisna bidin sidin mustaghfirina amin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fa'al 'anna bala wal waba wal zalzala wal mihana wa su'al fitnata wa mihana ma zuhara minha wa mabatuna an baladina Indonesia khassah wa sallallahu budal muslimina 'amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Akhiri sholat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. Sudah lama di sini tempat ini rapi pohon-pohonnya. Bekas disenso kemarin. Sudah mulai habis kayaknya batu baranya yang di sini. Stoknya Banyak dari SBP juga.
biasanya menggunung nih. Kalau lihat sini kan. Iya, kemarin aku lihat gunung tapi